الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatuka utawi oleh nyemayani sira al a'mala ing pira-pira amal. Ihalatuka utawi oleh nyemayani sira al-amala ing pira-pira amal ala wujudil faraghi ing atase wujude nganggur min ru'unatin nafsi iku tetep saking pira-pira kumprungi jiwa sira. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane kana ana sapa al muridu murid iku mustaghilan iku ketungkule bihalin kelawan siji tingkah min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkahe dunyane murid. Wa kana lan ono apa zalika mengkono istighal iku yamna'uhu nyegah apa zalika hu ing murid minal a'mali saking pira-pira amal allati ya a'mal yatawassalu kang tumeka sapa si murid biha kalawan amal ila hadrati maulahu maring pengayonane bendarane murid ila hadrati maulahu maring pengayonane bendarane murid wa ahalalan nyemayani sapa si murid zalika ing mengkono amal ala faraghihi ing atase rampunge murid min zalikal asyghali saking mengkono kesibukan min zalikal asyghali saking mengkono rupane kesibukan faqalah mongko ngucap sapa si murid idza farautu ing dalem nalika tatkalane nganggur sapa si ingsun amil tu mongko ngamal sapa si ingsun kana mongko ana apa zalika mengkono amal ba'dal tafarruman iku dalilan nuduhaken ala ru'unati nafsihi ing atase kumprunge jiwane murid. Warru'unatu utawi ru'unah iku darbun iku siji werna minal himakoti saking wernane kumprung wa dzalika utawi mengkono ru'unah iku litaswifihi iku krana oleh nyemayani murid al amala ing amal ila faraghi awanihi
ila faraghi awanihi maring rampungi pira-pira mangsane hal wa qad la yajidu hale teman-teman ora nemu sapa si murid mahlatan ing tempo bal yakhtatifuhu nyamber hu ing murid apa al mautu mati qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono amal aw yazdadu utawa tambah apa syuluhu apa ketungkule murid li anna asyghalad dunya karena satu ini piro-piro kesibukan dunya iku yatada'a iku narik apa se ba'duha apa setengah asyghalid dunya ila ba'din maring setengah kang weneh walau furidolan lamun dan kira-kira akan apa anu satune murid iku tafarraga iku nganggur sapa si murid minha saking asyghalid dunya faqad yatadabbalu mongko terkadang dadi berubah apa azmuhu apa sejane murid watat ufulan dadi apes apa niyatuhu niyate murid fal wajibu mongko utawi kang wajib alaihi ngatasi murid apa annuhudu iku bangkit ilama maring apa-apa yusiluhu kang bisa nekaaken apa semahu ing murid ila maulahu maring bendarane murid qoblal fawati ing dalem sadurunge kepotan qoblal fawati ing dalem sadurunge pot atau kepotan walidalan karena iki nuhud qoblal fawat tiladen ucapaken atau tiladen dawaken al waktu apa pengucap al waktu kasaif manane al waktu utawi waktu iku kasaifi iku koyok pedang ilam taqtahu lamun ora nugel sapa sira hu ing pedang ya koto aka mongko nugel apa si pedang ka ing sira Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mala, penundaanmu untuk mengerjakan amal-amal kebajikan ditunda ala wujudil faraghi sampai ada kesempatan yang menurutnya lebih baik. Jadi di depan mata kita ada peluang, ada waktu untuk melakukan kebaikan atau amal-amal kebajikan. Tapi kok malah ditunda? Ala wujudil faraghi dengan alasan ingin mencari waktu yang lebih efektif, efisien menurutnya, lebih tepat menurutnya. Penundaan amal yang baik itulah min ru'unatin nafsi, termasuk
kebodohan yang dapat mempengaruhi di jiwa. Kenapa fa'idha kanal muridu mustaghilan bihalin min ahwali dunyahu wa kana dzalika yamna'uhu minal a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu wa hala dzalika ala faraghihi min tilkal ashghal faqala idza tafarragtu amiltu kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsihi. Fa idza kana al muridu, jika seorang murid mustaghilan sibuk bi halin min ahwali dunyahu, dengan amal-amal atau dengan kesibukan-kesibukan dunianya, wa kana dzalika yamna'uhu minal a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu, dan kesibukan itu dapat menghalangi atau mencegahnya dari melakukan amal-amal kebajikan, tentunya allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu, yang mana kebaikan atau amal-amal baik itulah yang dapat menyampaikan dirinya untuk sampai kepada hadrati maulahu, kepada Tuhannya. Tetapi wa hala dzalika ala faraghihi, tetapi dia menundanya amal-amal kebaikan itu, ingin melakukannya yang lebih longgar, yang lebih tepat, lebih efektif menurutnya, tidak menurut pandangan agama. Bahkan dia mengatakan wa faqala idza tafarragtu amiltu, nanti jika sudah betul-betul longgar baru aku lakukan. Lah, sifat dan cara yang demikian inilah dalilan ala ru'unati nafsihi, adalah bukti bahwa dia bodoh, dan kebodohan itulah yang dapat mempengaruhi jiwanya. Paham? Makanya warru'unatu, apa sih ru'unah itu? Darbun minal himaqati. Ru'unah itu ya searti atau sinonim daripada ru'unah. Apa? Himaqah. Himaqah itu adalah bodoh, dungu. Wa dzalika litaswifihi al-amala ila faraghi awanihi. Hal tersebut dikarenakan penundaannya sang murid akan amal-amal baik itu sampai menganggap ada waktu yang lebih leluasa, yang lebih efektif menurutnya. Tentu itu adalah bukti kecerobohan, kedunguan, dan kebodohan orang itu. Wa qad la yajidu mahlatan bal yahtatifuhul maut. Tentu itu tidak akan ditemukan kelonggaran, tidak akan ditemukan penundaan yang bisa menjamin itu lebih baik ke depannya. Bahkan yahtatifuhul maut, tiba-tiba dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Qabla dzalika, sebelum melakukan amal itu. Kalau tidak mati, au yazdadu syulu, atau kadang-kadang dia tambah sibuk. Li'an ashghalad dunya, karena kesibukan-kesibukan dunia itu yatada'a ba'duha ila ba'din. Biasanya kesibukan-kesibukan dunia itu justru menarik dan mendorong untuk kesibukan-kesibukan dunia yang lain. Walau farada annahu tafarragha minha faqad yatabaddal
faqad yatabaddalu azmuhu wa tad'ufu niyatuhu. Karena andai kata dia lowong atau ada waktu yang menurutnya efektif, maka faqad yatabaddalu azmuhu, terkadang azam atau keinginannya atau niatnya itulah berganti menjadi hal-hal yang berbeda dengan semangat dan tujuan yang awal. Bahkan watatufu niyatuhu, bisa-bisa semakin lemah niat yang telah menjadi tujuan awalnya. Makanya fal wajibu, maka yang wajib alaihi baginya an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu. Maka yang wajib atau yang seharusnya kita lakukan adalah harus segera bangkit terhadap apa yang dapat menyampaikannya kepada Tuhannya sebelum terlewatkan waktu itu. Walidha karena ini kila dikatakan al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu, jika engkau tidak mampu mematahkan pedang itu, qata'aka, maka pedang itulah yang akan memenggalmu, tentu akan menuai penyesalan. Teman-teman sekalian yang perlu dipahami bahwa kalian ini ada di pondok pesantren. Inilah waktu yang tepat untuk belajar. Waktu yang paling pas, efektif untuk melakukan giat belajar. Jangan menganggap nanti setelah mondok itu waktu lebih lowong lagi. Tidak mungkin. Jangan beranggapan setelah kalian berhenti dan lepas dari pondok pesantren itu akan lebih ringan dan lebih mudah tantangannya. Tidak. Tetapi setelah kita mondok akan lebih rumit lagi permasalahannya, akan bertambah kesibukannya, juga akan semakin banyak hal yang perlu diselesaikan. Makanya orang ini secara universal dalam kehidupan di pondok pesantren, apa-apa yang menjadi kesempatan untuk meraih suatu kebaikan, untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti sholat berjamaah, mutola'ah, gerak batin, dan semua amal-amal kebaikan ini jangan ditunda-tunda kalau sudah sampai waktunya. Karena ciri-ciri orang ini bodoh, ciri-ciri orang ini adalah dungu dan kalah dengan hawa nafsunya adalah penundaan amal kebaikan di luar waktu yang telah ada di hadapannya. Jadi ciri-ciri orang kalau sudah tidak pandai menjaga waktu, mengambil kesempatan, itu pertanda orang itu adalah orang yang tidak baik dan orang bodoh itu. Itu orang yang pandai mencari waktu, pandai menggunakan waktu. Ini adalah suatu hal yang bisa dinilai bahwa orang itu adalah sangat cerdas dan pandai sekali. Malah dalam kata-kata lain dikatakan al-waqtu nafisun. Waktu itu adalah berharga. Al-waqtu nafisun, waktu itu sangat berharga.
Fala tudayyi'uhu illa fi nafisin. Maka tidak boleh Anda gunakan waktu yang berharga itu kecuali dalam hal-hal yang berharga. Itu perlu saya ulangi lagi bahwa ihalatukal a'malah ilal faragh ala wujudil faragh. Penundaanmu melakukan amal-amal kebaikan, mencari waktu yang menurutnya lebih baik dan lebih luas, lebih efektif, itu penundaan itulah merupakan min ru'unatin nafsi, termasuk bukti dan menjadi ciri-ciri orang itu adalah yang bodoh dan berpengaruh kepada kejiwaannya. Artinya apa? Yang berpengaruh kepada kejiwaannya itu apa? Artinya dia akan terbiasa seperti itu. Akan terbiasa seperti itu. Karena orang yang terbiasa menunda kebaikan itu, maka dia akan bertambah sibuk. Atau minimal akan melemah apa yang menjadi keinginan kuatnya. Jadi kalau sudah sekarang punya keinginan yang kuat, keinginan yang luar biasa, jangan ditunda, lakukan langsung. Jangan ditunda-tunda. Ingat, ini kebaikan. Dan itu sudah waktunya. Contoh, sudah waktunya harus begini, sudah waktunya harus begitu. Ya di pondoklah contohnya. Jangan ditunda-tunda. Waktunya harus bangun, harus bangun. Karena nanti setelah itu akan muncul kesibukan-kesibukan yang lain. Demikian pula nanti ketika ada di masyarakat atau telah Anda keluarga, jika sudah cukup uang, cukup untuk mendaftarkan ibadah haji, daftarkan itu. Jangan ditunda-tunda lagi. Jika uang sudah ada, diperkirakan sudah bisa untuk mendaftarkan haji, jangan ditunda. Lakukan itu, langsung daftarkan. Karena bisa-bisa, karena penundaanmu inilah Allah akan berkehendak lain dari apa yang Allah kehendaki dari awal, yaitu supaya engkau segera mendaftarkan haji. Kalau kalian masih menundanya, biar nanti tahun depan, siapa tahu uangnya tambah banyak. Jangan. Kadang-kadang uang yang sudah tersiapkan untuk ibadah haji itu oleh Allah, karena kalian masih menunda-nunda terus, maka ini akan Allah kasih sesuatu yang bisa menyebabkan kegagalan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Diberinya naudzubillah min dzalik sakit di salah satu dari keluarganya, sehingga uang itu harus terdistribusikan untuk pembelian dan perawatan dan seterusnya. Ini karena menunda. Andai kata dulu sudah segera didaftarkan, sehat, aman, maka Allah lah semua yang memberi dan melakukan semua itu. Makanya ketika sudah sesuai apa yang jadi perintah Allah, lakukan. Lakukan. Jangan ditunda-tunda. Lah yang berikutnya, karena li'anna ashghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Karena kesibukan-kesibukan dunia ini biasanya dari satu kesibukan ini senantiasa mendorong dan mendatangkan kesibukan-kesibukan yang lain. Bahaya. Kalau kalian sudah waktunya berzakat, waktunya bersedekah, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Malah kalau ditunda-tunda, bisa-bisa
uang kalian habis karena sesuatu yang remeh. Itu jangan menganggap hitungan secara matematik itu selamanya benar dan akan terrealisasi sesuai jumlah yang kau inginkan. Tidak semuanya seperti itu. Dia berpikir secara matematik, sekarang punya uang 50 juta. Jika didaftarkan ini adalah untuk 2 orang melakukan ibadah haji. Dia tunda, saya tunda tahun depan lah. Supaya nanti bisa kita bisa berempat. Siapa tahu nanti ada uang berikutnya jadi 100 juta bisa berempat daftar. Ini tidak benar kawan. Keadaan yang demikian, cara yang demikian tidak benar. Segera daftarkan. Karena secara matematik, kalau 1 tahun dapat 50 juta, berikut ditambah 1 tahun kemudian akan bertambah 50 juta lagi sehingga sampai 100. Tidak selamanya kalkulasi yang seperti itu bisa tepat dan tidak selamanya benar apa yang kita inginkan. Dan ini pernah terjadi kepada banyak orang. Sering terjadi kepada banyak orang. Tidak selamanya dengan hitungan begini dan begitu itu benar dan sesuai dengan kita yang hitung secara matematik, tidak. Karena Allah tidak menghitungnya secara matematik. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu akan memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala bighairi hisab, tanpa melalui proses hitungan kalian. Itu tidak bisa. Kalian ingat itu. Jadi kalau sudah punya kesempatan, lakukan. Asal urusan kebaikan. Kalau dalam urusan bukan kebaikan, tidak boleh. Lain lagi ceritanya. Jangan ditunda-tunda. Makanya al-waktu nafisun. Tidak ada di kitab itu. Ada? Enggak ada kan? Al-waktu nafisun. Waktu itu adalah berharga. Fala tudayyi'uhu. Jangan kau lakukan, jangan kau gunakan waktu itu illa fi nafisin, kecuali dalam hal-hal yang berharga. Dikatakan juga bahwa waktu itu kasayf, tak ubahnya pedang. Seperti kita sedang berperang melawan musuh. Karena dulu nggak ada yang namanya pistol, meriam, nggak ada juga senapan atau senjata-senjata api, tidak ada. Ya pedang lah, itu paling hebat sudah. Lah, kalau kita sudah punya kesempatan untuk menggunakan pedang itu untuk mengalahkan musuh kita, maka lakukan. Jika itu sudah tepat dan harus kita lakukan, bunuh dia. Pergunakan sebaik mungkin pedang itu. Karena kesempatan itu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Bisa-bisa kalian karena mungkin tidak menggunakan kesempatan yang baik itu, kalian justru akan yang mati kena pedang orang lain, atau pedangmu yang nanti dipakai oleh orang lain untuk memenggal dan menebasmu sehingga mati. Jadi waktu dari pentingnya untuk kita gunakan ya seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah wal 'ashr innal insana lafi khusr, seperti itu. Juga banyak lagi wadduha wal laili idza saja wal fajr. Artinya apa?
betapa pentingnya waktu. Maka jangan ditunda-tunda. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dan mudah-mudahan kita sekalian bisa menggunakan waktu dan kesempatan yang telah ada ini dengan sebaik mungkin, serta tidak menyia-nyiakan waktu itu dengan sembrono, tetapi pandai mengalokasikan waktu itu untuk pada yang hal-hal yang semestinya. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك علومنا ببركات الفاتحة